Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. Kali ini aku mau memanfaatkan kain perca atau kain sisa dari potongan baju aku yang kepanjangan. Makanya di kainnya itu banyak sisa benang dan bagian bawahnya itu masih terlipat jahitan. Nah, ini aku mau langsung aja bikin pola di kainnya. Pertama-tama lipat dulu seperti ini. Lalu siapkan meteran dan pensil kain. Aku akan mulai dari sisi lipatan kain bagian sini. Lalu aku akan memberi tanda di 4 cm. Jadi dari lipatan kain ke bawah 4 cm. Lalu dari atas sini aku akan ukur lagi. Aku akan tandai di 6 cm. Setelah itu aku akan menggambar lengkungan untuk kerung lehernya. Lanjut dari titik atas ini aku akan ukur 4 cm 4 cm ke samping, tandai. Lalu dari titik ini turun ke bawah 1 cm, lalu tarik garis. Lalu dari titik yang ini turun ke bawah 7 cm. Lalu dari bagian kerung leher turun 8 cm. Lalu tarik ke samping 11 cm. Setelah itu aku akan menyambungkan ketiga titik ini menjadi kerung lengan. Kemudian dari sini aku akan tarik garis lurus. Nah, ini udah selesai pola bagian belakangnya. Dan ini kayaknya kurang lengkungan kerungannya, jadi aku akan garis lagi menggunakan penggaris seperti ini. Selanjutnya aku akan menggunting pola yang sudah aku gambar ini. Oke, aku akan lanjut lagi. Ini aku mau bikin pola bagian depannya. Masih sama seperti tadi. Ini kainnya kita lipat dua dulu seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini aku gunting dulu karena ada bekas jahitan. Untuk pola bagian depan ini aku akan jiplak aja dari pola yang belakang tadi. Nah, ini kita posisikan di atas kain seperti ini. Nah, untuk bagian depannya aku akan lebihkan kurang lebih 4 cm. Kenapa bagian depannya dilebihkan 4 cm? Jadi ini itu untuk nanti kancing. Nah, ini langsung aja bikinin garis. Nah, jadi untuk pola bagian depannya ini kita posisikan di antara garis yang udah aku buat tadi di sini. Supaya gak licin, ini aku mau pentulin dulu. Nah, di sini aku akan gunting dulu lipatan kainnya. Lalu gunting mengikuti pola bagian depan. Untuk bagian leher aku akan turunkan sedikit. Jadi di sini aku akan turunkan 1 cm. Nah, kalau udah, lanjut lagi membuat kerung leher.
Kalau sudah, ini tinggal kita gunting aja. Selanjutnya kita akan memotong untuk bagian roknya. Ini aku akan potong kainnya dengan lebar 25 cm. Nah, karena ini dilipat jadi 25 cm kali 2, artinya 50 cm untuk lebarnya, dan untuk tingginya ini aku sekitar 14 cm. Untuk pola bagian belakangnya aku akan potong lagi. Ini aku mau potong 3 cm aja. Langkah selanjutnya aku akan menjahit di bagian bahunya dulu. Di sini aku akan jahit dengan cara disetik balik. Jadi untuk jahit sekitar setengah senti. Beralih ke bagian rok. Nah, di sini aku akan membuat kerutan di bagian atasnya. Sebelumnya aku sudah mengatur si jarak jahitannya itu supaya lebih besar. Jadi si jahitannya itu jarang-jarang. Nah, ini sudah ada kerutan-kerutannya. Nah, karena kita butuh banyak kerutannya, jadi aku akan tarik jahitannya. Ini aku akan ambil benang bagian atasnya. Nah, dua-duanya kita ambil, lalu tarik sedikit-sedikit sehingga mengkerut seperti ini. Aku akan buat ini mengkerut sampai 25 cm. Kalau sudah, aku akan jahit ke bagian badan belakang. Karena gak ada mesin obras, jadi untuk bagian ini aku akan jahit zigzag aja. Beralih ke badan bagian depan. Nah, ini sudah aku lipat 2 cm 2 kali, jadi aku jahit kelim. Untuk bagian bawahnya juga sama, lipat kelim 2 cm. Dan ini sudah selesai aku jahit dua-duanya. Selanjutnya aku akan menyambungkan badan bagian depan dan bagian belakang. Di bagian ini aku akan jahit dengan cara di stick balik, sama seperti di bagian bahu.
Untuk di bagian roknya aku akan gunting sedikit. Nah, di bagian sini gunting sekitar 1 sampai 1,5 cm. Seperti ini, bagian ini juga, sisi kanan juga. Setelah itu aku akan jahit klaim. Nah, ini aku akan membuat tali bisban untuk bagian leher dan ketiak. Caranya aku akan menggunting kain serong, jadi kainnya aku lipat seperti ini, jadi membentuk segitiga. Setelah itu aku akan garis menggunakan penggaris, jadi ini aku ukurnya seukuran penggaris ini aja. Kemudian gunting yang sudah digaris. Oh iya, aku lupa sebelumnya di bagian lipatannya itu gunting dulu, jadi nantinya akan ada 2 lembar atau 2 lapis. Ini aku mau buat satu lagi karena takut kurang. Selanjutnya aku akan menggabungkan potongan-potongan tali ini. Nah, caranya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian aku akan jahit di bagian yang ditandai dengan jarum pentul. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Selanjutnya lipat 2 seperti ini, lalu jahit bagian pinggirannya sedikit aja. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Lalu bisbannya aku akan tempel ke bagian leher. Nah, ini aku salah penempatannya ya teman-teman, jadi harusnya itu bajunya dibalik dulu, jadi bagian dalam itu harus di luar. Nah, si bagian bisbannya itu harus ada di bagian dalam. Nah, jadi maksud aku begini, si bagian bisbannya itu harus berada di bagian dalam baju. Untuk finishingnya, aku akan lipat bisbannya dulu, lalu nanti aku akan jahit lagi. Ini sudah aku pentulin semuanya, selanjutnya aku akan jahit. Nah, ini dia hasilnya setelah aku jahit. Untuk bagian ketiak, lakukan hal yang sama dengan bagian leher. Nah, ini dia udah selesai. Selanjutnya aku akan pasangkan kancing di bagian depan. Langkah selanjutnya aku akan membuat pita untuk tambahan di bagian belakangnya. Jahit mengelilingi bagian yang sudah dipentul, kecuali bagian yang tidak aku pentulin ini. Kalau sudah dijahit, aku akan balikan jahitannya.
Untuk talinya aku menggunakan sisa bisban yang tadi. Bagian belakangnya aku tambahkan renda supaya lebih cantik. Selanjutnya kita akan menjahit pitanya. Dan akhirnya baju kucingnya udah selesai. Ini dia hasil akhirnya seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini silahkan di like dan subscribe channel ini kalau kalian suka sama konten-konten aku. Thank you guys for watching and see you on the next video. Bye bye.